Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari pendekar terkuat yang ternyata bocah ingusan. Langsung saja. Beli sikat di kota Garut dan cerat-cerit. Cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan sebuah tangan yang beraura membara. Ternyata itu adalah tangan Dohyun yang sedang memanggang daging. Dan di depannya Yeon pun berkata, "Wah, kelihatannya enak." Lalu Yumi pun berkata juga, "Itu luar biasa Dohyun." Sambil terlihat Yeon di sana yang memakan daging itu. Dan Dohyun pun berkata, "Aku harus membuat lebih banyak untukmu. Tapi karena kamu selalu datang untuk makan di sini, bahkan kamu dari keluarga yang kaya, karena makanan di sini lebih enak daripada yang di rumah kan?" Lalu Yeon pun berkata, "Kamu bahkan tidak membeli daging untuk hari ini." Sambil terdengar pintu di depan itu yang diketok-ketok. Lalu Dohyun pun berkata, "Kami libur." Ternyata itu adalah Ari bersama Junior. Dan Yumi pun berkata, "Oh, Nona Ari." Ari pun menjawab, "Aku mendengar bahwa baik Dohyun menangkap penjaga elit yang melarikan diri tadi malam." Dan Junior pun berkata, "Ari, itu tidak semuanya, tapi hanya setengah." Lalu Ari pun duduk di sebelah Dohyun sambil berkata, "Ya, mereka." Dan Dohyun pun menjawab, "Oh, mereka, aku tidak tahu tentang itu." Sambil terlihat lagi si Ari yang mengambil daging-daging dari sana sambil berkata, "Desas-desus ada di mana-mana. Bagaimana kamu tidak tahu tentang itu? Kita hanya datang ke sini untuk memeriksa." Waduh, mau memeriksa tapi makan. Lalu Dohyun pun bergumam, "Kenapa dia malah mengambil daging? Ya, kurasa tidak apa-apa. Dia adalah satu-satunya yang ingin bertarung di sisiku di kuil ginseng. Jadi aku akan membiarkannya merasakan daging ini." Lalu ia pun berkata, "Aku tidak bermaksud melakukannya, tapi kurasa mereka mungkin datang ke rumah kita lagi. Jadi aku harus memusnahkan mereka." Sambil terlihat Junior dari belakang yang terkejut. Lalu Dohyun pun berkata lagi, "Jelas bahwa mereka adalah perampok. Jadi aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa kan?" Lalu Junior pun bergumam, "Aku tidak percaya bajingan-bajingan itu datang jauh-jauh ke sini seperti yang diharapkan dari kakak. Mereka ada hubungannya dengan Shin Yumi." Lalu dari samping Ari pun memberikan daging sambil berkata, "Seungmin, makan ini lebih baik dari kelihatannya." Lalu Junior pun bergumam lagi, dan ketika dia melihat para perampok, dia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Aku akhirnya mendapat beberapa informasi yang berguna. Pasti kakak mungkin akan mengakuiku." Sambil terlihat mereka semua yang terkejut melihat ke belakang. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya kita diperlihatkan orang-orang bercaping itu yang dihajar oleh seseorang. Dan itu adalah kakek yang menguping pembicaraan mereka kemarin. Dan di sana kakek pun berkata, "Bajingan ini tidak tahu bagaimana menyerang orang dewasa." Sambil terlihat gerakan cepat dari orang bercaping yang berada di hadapan kakek, dan tiba-tiba pun berada di belakang kakek juga. Dan ia pun menusuk kakek dengan cepat, tapi kakek pun dapat menghindarinya. Sehingga orang itu pun terkejut dan menoleh, tapi tiba-tiba ternyata kakek sudah berada di belakang orang itu dan memegang pundaknya, hingga orang itu pun tubuhnya bergetar dengan sangat dahsyat. Lalu tiba-tiba ia pun pingsan di sana, terjatuh di depan Pak Tua itu. Lalu Pak Tua pun dihampiri seseorang lagi di depannya, dan ia pun berkata, "Apakah Iron Horse membuatmu melakukan ini?" Lalu pria bertopeng pun menjawab, Bagaimana kau tahu? Apakah dengan melihat serangan tadi?" Sambil terlihat sebuah gerakan dari kakek, dan di sana orang itu pun ketakutan dan berkata, Orang tua, tunggu. Jika kamu tahu bahwa aku adalah bawahan dari Iron Horse, maka mungkin lebih baik lepaskan aku." Tapi tiba-tiba ia pun dihajar oleh kakek itu sambil berkata, "Tidak cukup bagimu untuk memanggilku orang tua. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu dengan merasa terancam?" Lalu tiba-tiba kakek itu pun terkejut karena dari sampingnya seseorang pun berkata, "Paman." Dan ternyata itu adalah Ari bersama Junior. Dan di sana kakek pun berkata, "Kamu baru saja berhasil tepat waktu, Seungmin." Sambil terlihat Ari yang memberi salam dan berkata, "Salam untuk ketua liga, suatu kehormatan bertemu denganmu." Lalu kakek pun menjawab, "Aku bukan ketua liga lagi karena aku sudah ditendang keluar." Hahaha.
Lalu kakek pun dikejutkan dari sampingnya seseorang yang berkata, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi bajingan ini dalam keadaan yang mengerikan. Ternyata itu adalah Dohyun. Dan ia pun berkata lagi, bagaimana seseorang bisa mengalahkan seseorang dengan begitu ceroboh. Sambil terlihat kakek itu yang memandangi Dohyun, dan ia pun berkata, kamu baik Dohyun? Dan Dohyun pun menjawab, ya, jadi kenapa? Lalu kakek pun berkata, aku juga mendengar desas-desus tadi malam. Sepertinya kamu tidak bisa membedakan antara orang yang tidak dewasa dengan orang yang mulia. Dan di sana Dohyun pun berkata, apa Pak Tua? Kenapa kamu melihatku? Sambil terlihat kakek itu yang tertawa dan berkata, serius, lihat bajingan ini, apakah darah kepalamu sudah mengering? Lalu Dohyun pun menjawab, seseorang meninggal ketika darah di kepalanya mengering tahu. Lalu di sisi kakek, ia pun tersenyum dan berkata, cara bicaramu indah, jadi aku bangga padamu, jadi aku akan memberimu pelajaran. Kamu perlu belajar seni bela diri dengan cara yang benar. Ayo lawan aku. Sambil terlihat Dohyun yang bersemangat akan bertarung juga dan berkata, aku buruk dalam mengendalikan kekuatanku, jadi hati-hati ya, jangan sampai terluka. Kamu juga sudah cukup tua. Dan kakek itu pun berkata, aku mendengar bahwa ada orang gila yang tinggal di lingkungan ini, jadi itu kamu. Lalu Dohyun pun berkata, bagaimana kau ingin aku memukulimu, orang tua bodoh? Tapi tiba-tiba dari belakang Dohyun, ia pun ditampol oleh Yumi sambil berkata, apa yang kau kerjakan sekarang? Dan di sana Dohyun pun langsung marah dan berkata, apa maksudmu? Aku bukan satu-satunya orang yang ingin bertarung kan? Kenapa hanya aku yang kau pukul? Kau harus memarahi dan memukul orang tua itu juga. Cepatlah, sana pukul dia. Lalu Yumi di sana pun sebel dan berkata, diam, maaf kakek, Dohyun tidak memiliki akal sehat, tapi dia adalah orang yang baik. Dan kakek pun menjawab, Nona, apakah kamu Shin Yumi? Sambil Yumi pun memberi salam dan berkata, iya kakek. Lalu kakek pun berkata lagi, aku minum obat herbal yang kamu resepkan dengan baik, rasanya benar-benar enak. Lalu Yumi pun berkata, maaf, itu herbal biasa kakek. Dan di sana kakek pun menunjuk ke arah Junior sambil berkata, dia keponakan istriku. Yumi pun menjawab, oh jadi jamu yang kubuat saat itu adalah untukmu kakek. Dan kakek pun berkata, aku mengagumi bagaimana obat itu dibuat, jadi aku mencobanya. Rasanya seperti menempel di dalam mulutku. Di sana Dohyun pun berkata, akan lebih baik jika kamu minum obat setelah makan daging karena minyaknya. Lalu Yumi pun berkata, itu sebabnya aku di sini untuk mendapatkan lebih banyak obat herbal. Dan Dohyun pun tertawa, hahaha, orang tua, apakah kamu ingin makan daging? Kakek menjawab, kurasa ada bau harum yang keluar dari pakaian kamu, jadi kamu memanggang daging ya? Bisakah aku makan juga? Lalu Dohyun pun sambil menolak dan tertawa berkata, haha, keponakan lelaki tua dan pacarnya makan dengan sangat baik, jadi kita tidak punya cukup makanan, tidak ada yang bisa kamu makan sama sekali orang tua. Lalu kakek pun berkata, baik Dohyun, maukah kamu memberiku pelajaran? Aku akan bersikap lembut, tentu saja kan? Tapi aku akan menghancurkanmu jika kamu memukulku dengan keras. Lalu Dohyun pun menerima tantangan dari kakek itu sambil berkata, haha, orang tua, kamu bisa keluarkan semua ajianmu. Mari kita mulai. Sambil terlihat di sana, ia yang ditampol oleh Yumi dan berkata, aku menyuruhmu berhenti tahu Dohyun. Tapi kakek pun merasakan sesuatu dan ia pun melirik sambil berkata, astaga, apakah kita terlalu berisik? Orang mulai berkumpul dan di sana si Junior pun bertanya-tanya sambil ia melihat ke arah orang-orang tergeletak itu. Dan kakek pun berkata, Xiongmin, bajingan ini adalah bawahan dari Iron House yang membawa mereka. Aku telah hidup tenang hari ini. Dunia akan ribut jika mereka tahu bahwa akulah yang menangkap mereka. Dan di sana Dohyun pun berkata, hei orang tua, kamu telah melebih-lebihkan diri sendiri. Dan kakek pun menjawab, kamu meremehkanku ya? Dan Dohyun pun berkata, aku menangkap banyak bajingan seperti mereka, tetapi dunia tidak menjadi berisik tahu. Sambil terlihat kakek itu yang berkata, ada juga rumor tentangmu. Dan ia pun berbicara dengan Yumi, aku harus datang dan mendapatkan obat lain kali. Dan Yumi pun menjawab, ya datang kapan saja kecuali hari ini kakek. Tapi dari belakang Dohyun pun berkata, karena kami akan makan daging hari ini tahu, jadi kamu tidak usah mengganggu kami. Dan kakek pun berkata, aku tidak suka bajingan ini.
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat tadi, dan di sana Junior pun memangkul para bajingan yang pingsan itu bersama Ahri. Junior pun berkata, ayo pindahkan para bajingan ini dari sini dan hubungi Liga Murim. Lalu Ahri pun menjawab, mari kita pindahkan mereka ke tempat yang lebih gelap. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Do-hyun, Yumi bersama Yeom. Di sana Yumi pun berkata, lain kali orang tua itu datang, aku perlu memastikan bahwa dia tidak merasa tidak nyaman. Lalu Yeom dari samping pun berkata, kelihatannya dia tidak terlihat sakit, Yumi. Lalu kita diperlihatkan hari berikutnya di klinik Shin Yumi. Di sana beberapa orang sedang periksa. Lalu orang itu pun bertanya, di mana Baek Do-hyun? Dan Yumi pun menjawab, apakah kamu berbicara tentang Tuan Baek Do? Do-hyun biasanya tidak keluar di pagi hari karena dia sibuk. Lalu ia pun bergumam, kenapa banyak sekali yang bertanya tentang Do-hyun? Dan orang itu pun bertanya lagi, oh dia pasti aktif di malam hari kalau begitu. Lalu kita diperlihatkan sekitar makan siang. Di sana Yeom pun memasuki klinik Yumi dan ia pun berkata, mari kita pergi ke Pandai Besi bersama. Aku akan mentraktirmu makan, Yumi. Sambil terlihat Yumi yang terkejut di sana. Tapi tiba-tiba dengan mendengar suara makan gratis, Do-hyun pun keluar dari kamar dan berkata, aku akan pergi juga. Bagaimana dengan tumis daging babi pedas untuk makan siang? Dan di sana mereka semua pun terbengong. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gunung di sana dan seseorang pun berkata, bisakah kita makan dulu sebelum pergi ke Pandai Besi? Ternyata itu adalah Yeom dan ia pun berkata lagi, aku pernah mendengar tentang Pandai Besi perak, yaitu Pandai Besi Cheonsu dapat digunakan untuk membuat jarum, jadi kita tidak perlu lagi ke sana dengan cepat. Tapi aku tidak akan dapat membuat referensi. Di sana Do-hyun pun berkata, besi hitam perak, pandai besi macam apa yang membuat jarum? Dan di sana Yeom pun berkata, pandai besi Cheonsu bisa. Dan besi hitam perak memiliki afinitas ki yang baik, jadi aku akan menggunakannya ketika aku bertemu orang jahat. Aku bertemu dengan beberapa orang jahat yang kuat hari ini dan aku merasa lemah. Di sana Yumi pun berkata, betul sekali, kamu juga membutuhkan senjata yang bagus, Yeom. Sambil terlihat Do-hyun di sana yang menoleh dan ia pun berkata, bukankah lebih baik menggunakannya untuk perawatan? Lalu Yeom pun berkata, itu bisa menahan lebih banyak kekuatan tahu. Lalu Do-hyun pun berkata, aku akan membeli satu bungkus untuk Yumi. Dan di sana Yumi pun gembira dan berkata, sungguh apakah itu benar, Do-hyun? Dan Do-hyun pun menjawab, itu tergantung pada berapa biayanya. Dan Yeom di sana pun berkata, masalahnya bukan tentang harga, itu karena pandai besi hitam perak langka dan sulit dibuat, jadi mereka tidak akan bisa berhasil dan tidak peduli berapa banyak kamu membayarnya. Itu semua berkat surat pengantar ayahku bahwa mereka membuat satu bungkus. Lalu Do-hyun pun menjawab, kita selalu berbagi daging kita dengan kamu, jadi kamu juga harus berbagi setengah dari jarum. Dan Yeom pun berkata, ayah menyuruhku untuk memeriksa beberapa banyak jarum yang ada tahu. Lalu Do-hyun pun berkata, wah, ini susah nih. Lalu dari belakang Yumi pun berkata, tidak masalah, jadi jangan pedulikan itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat di sana dan ternyata mereka semua pun terbengong dan terkaget karena tempat pandai besi itu pun porak-poranda. Dan di sana Yumi pun berkata, apakah ini tempat yang tepat? Sambil mereka memandangi pintu di sana yang hancur. Lalu beberapa saat kemudian terdengar di sana seseorang yang berkata, apakah kamu baik-baik saja, Tuan Han Yuyeol? Lalu terdengar orang itu yang menjawab, aku baik-baik saja, sambil terlihat di sana tempat itu yang hancur. Dan ternyata itu adalah pandai besi. Dan ia pun berkata, kami bersyukur Dr. Shin Yumi datang untuk mengobatinya sendiri. Dan di sana seseorang yang terluka itu pun diobati oleh Shin Yumi. Dan orang itu pun berkata lagi, tapi apakah kamu mungkin orang yang disebut Baek Do dalam rumor itu? Dan Do-hyun pun menjawab, aku Baek Do-hyun, bukan Baek Do. Dan di sana pandai besi itu pun berkata lagi, aku ingin bertanya Tuan Baek Do-hyun. Dan Do-hyun pun menjawab, maaf, tanya apa? Lalu pandai besi itu pun berkata, bisakah kamu menangkap pencuri yang mencuri besi perak kami? Lalu Do-hyun pun menjawab, bukankah seharusnya kau meminta itu ke Liga Murim? Dan orang itu pun terdiam. Lalu ia pun membungkuk sambil berkata, aku sudah melaporkannya ke Liga Murim
Dan bahkan aku meminta bantuan mantan ketua Liga Murim. Aku harap Tuan Baek Dohyun dapat membantu kami. Dan Dohyun di sana pun santai dan berkata, aku mungkin pandai berkelahi, tapi aku tidak pandai mencari orang. Dan di sana Yeom pun berkata, ini dia, ayahku ingin aku memberikan ini padamu. Dan pandai besi itu pun berkata, oh jadi kamu putri Seong Susin. Sambil ia menerima surat itu dan ia pun berkata, aku berutang banyak uang kepada ayahmu, mari kita lihat. Karena apa yang aku berutang Seong Susin, tentu saja aku setidaknya bisa membuat 1 bungkus jarum yang terbuat dari besi hitam perak. Karena itu tugas aku, tapi apa yang harus aku lakukan? Lalu Yeom pun berkata, tapi maaf, kenapa? Dan pandai besi itu pun berkata, seperti yang baru saja aku katakan, besi hitam perak dicuri tadi malam, jadi aku tidak punya apa-apa. Lalu Dohyun pun bertanya, apa benarkah? Dan pandai besi itu pun menjawab, kenapa aku harus berbohong? Itu benar-benar dicuri. Lalu Dohyun pun berkata, bukan yang itu. Kamu mengatakan kamu akan membuat 1 bungkus jarum besi hitam perak untuk orang yang kamu berutang, karena itu tugasku. Dan di sana pandai besi pun berkata, ya tergantung berapa hutangku. Dan Dohyun pun menjawab, bisakah kamu membuatkanku 2 bungkus jarum besi hitam perak jika aku bisa menangkap pencurinya? Dan di sana pandai besi pun berkata, tentu saja bisa. Lalu Dohyun pun tertawa dan berkata, haha, aku sangat baik dalam mencari orang. Lalu pandai besi pun berkata, tadi kamu bilang tidak pandai mencari orang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat pandai besi itu, dan Yeom pun berkata, jarum besi hitam perak itu untuk Yumi kan? Dan Dohyun pun menjawab, bukankah sudah jelas? Tentu saja itu adalah hadiah untuk Yumi. Sambil mereka memandangi Yumi yang mengobati orang itu, dan Yeom pun berkata, mengapa kau menyuruhnya membuat 2 bungkus? Lalu Dohyun pun berkata, karena aku mau, kurasa dia akan menyukainya jika aku memberinya banyak. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Shin Yumi yang berkata, bagaimana kita menemukan seseorang yang sangat kuat dan memakai topeng putih? Kita bahkan tidak punya petunjuk. Dan di sana Dohyun pun berkata, percaya padaku, aku akan menemukan orang itu, bahkan jika aku harus pergi ke seluruh kota ini. Sambil mereka berjalan meninggalkan tempat tadi, dan tiba-tiba dari depannya terdapat gadis pencuri ginseng. Dan di sana Dohyun pun terkejut dan berkata, wah, wanita itu. Sambil terlihat gadis itu yang menoleh, dan Dohyun pun berkata, kita bertemu lagi. Lalu gadis itu pun terkejut dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Sambil terlihat di sana dengan cepat Dohyun pun berada di belakang gadis itu, dan Dohyun pun berkata, itu yang harus aku tanyakan. Aku tidak percaya kamu berkeliaran di sekitar sini. Kamu menyembunyikan besi hitam perak itu, bukan? Dan gadis itu pun berkata, apa yang kamu katakan? Aku juga sedang menyelidiki insiden ini. Dan Dohyun pun berkata, itu mencurigakan. Lalu gadis itu pun berkata, hei, itu benar, aku disuruh melapor ke Liga Murim jika aku menemukan tersangkanya. Lalu Dohyun pun berkata, laporkan padaku, bukan ke Liga Murim. Berapa banyak yang kamu tahu? Dan di sana gadis itu pun bergumam, tersangka adalah master yang luar biasa. Kejadian ini membuatku sangat tidak nyaman. Pemimpin mengatakan kepadaku untuk tidak menyakiti tersangka begitu aku menangkap mereka, tapi aku masih harus menangkap tersangka. Aku harus menyerahkan tugas berbahaya ini ke Baekdo. Lalu ia pun berkata, ada 5 pandai besi di kota ini yang memiliki besi hitam perak. Periksa 4 lainnya selain pandai besi Jeonsu. Lalu Dohyun pun berkata, kamu mengatakan bahwa pelakunya mungkin salah satu dari pandai besi. Dan di sana gadis itu pun berkata, tidak ada yang lebih kuat dari Tuan Han Yujeol di antara 4 tempat. Pria bertopeng putih yang menyerang pandai besi Jeonsu kemungkinan besar adalah menyerang atau menjadikan salah satu pandai besi itu sebagai komplotannya. Besi hitam perak bukanlah sesuatu yang bisa kamu bawa begitu saja. Jadi jika seseorang membawa besi hitam perak yang begitu berharga ke tempat pandai besi lain, orang itu mungkin pelakunya. Lalu Dohyun pun berkata, jika keduanya membentuk aliansi, mereka dapat bekerja secara rahasia kan? Lalu gadis itu pun menjawab, pasti ada seseorang yang tahu pelakunya di antara mereka, dan orang itu pasti pandai besi yang bisa
memperoleh besi hitam perak. Sambil mereka terlihat dipandangi Yeon bersama Yumi di sana, dan Yeon pun berkata, siapa orang yang berbicara dengan baik do? Lalu Yumi pun berkata, dia pencuri ginseng. Dan Yeon pun berkata lagi, wanita itu dia alasan mengapa Baekdo tinggal di tempatmu. Lalu Yumi di sana pun terdiam, dan Yeon pun berkata lagi, pencuri ginseng pergi, kenapa Baekdo melepaskan begitu saja? Haruskah aku pergi menangkapnya? Lalu Yumi pun berkata, tidak, wanita itu pasti punya alasan. Dia bilang dia akan membayar setelah dia menghasilkan banyak uang, jadi dia membiarkannya pergi. Lalu Yeon pun berkata, ginseng liar tidak hanya bernilai sepeser pun, kenapa dia percaya padanya? Dan Yumi pun menjawab, kita perlu memiliki kepercayaan saat hidup. Lalu di sisi Do-hyun ia pun kembali sambil berkata, dia memberiku informasi yang telah dia selidiki sejauh ini, jadi aku membiarkan dia lolos sekali. Dan Yumi pun berkata, ya ampun, kerja bagus Do-hyun, karena kita mendapat bantuan darinya. Kita tidak punya pilihan, kita bukan orang yang tidak punya hati kan? Lalu Do-hyun pun berkata, itu karena kebaikanmu, aku dalam kesulitan karena aku juga menjadi baik. Sambil mereka berjalan pergi dari tempat itu, dan beberapa saat kemudian di sana Do-hyun pun berkata, kita di sini. Di sana ada pandai besi pertama, tapi mereka bertiga pun dikejutkan karena ada kakek di sana yang berjalan keluar. Dan Do-hyun pun berkata, kenapa orang tua itu keluar dari sana? Lalu kakek pun berkata, mengapa kalian di sini? Dan Do-hyun pun berkata juga, aku yang pertama bertanya, jadi kamu harus menjawab terlebih dahulu. Kakek pun tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, aku sangat membenci bajingan sepertimu. Dan Do-hyun pun berkata juga, apa yang bisa dilakukan orang tua sepertimu? Dan kakek pun berkata, kamu telah mengalahkan orang-orang di sekitar akhir-akhir ini. Lalu Do-hyun pun berkata, aku memukuli penjahat, bukan orang normal tahu. Dan kakek pun berkata, baiklah kalau begitu, kerja yang bagus, dan aku akan mengajari kamu beberapa teknik untuk meningkatkan diri sendiri. Dan Do-hyun pun menerima tantangannya sambil berkata, orang tua, kamu akan terluka jika melawanku. Lalu kakek itu pun berkata, kamu masih muda, jadi tulang kamu harus kokoh kan? Dan Do-hyun pun menjawab, datanglah padaku, itu akan memakan waktu untuk sembuh jika kamu terluka pada usia itu. Sambil terlihat waktu di siang hari di sana, dan Yumi pun berkata, Do-hyun, ini bukan waktunya untuk bertengkar, tidak berguna dengan kakek. Kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuan Yujiol. Lalu di sana kakek pun tersenyum dan berkata, Yujiol memintamu melakukannya. Dan Do-hyun pun berkata, orang lain akan berasumsi bahwa kamu mengenal Tuan itu dengan baik. Lalu kakek pun berkata, tentu saja Yujiol pasti memintamu melakukannya, tapi dia juga memintaku melakukannya dengan sopan. Aku punya banyak waktu luang akhir-akhir ini, jadi aku di sini untuk menangkap pelakunya, dan aku akan menemukan pelakunya sebelum kamu. Dan di sana Do-hyun pun berkata, kamu bercanda? Kamu terlihat cukup tua untuk pensiun. Lalu kakek pun berkata, aku belum pensiun, aku hanya mengambil istirahat karena beberapa keadaan. Dan Do-hyun pun berkata lagi, maka ambillah kesempatan ini untuk bersantai, karena kamu melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Lalu Yumi pun berkata, Do-hyun, kenapa kamu bersikap seperti itu pada orang yang membantu? Dan Do-hyun pun menjawab, sepertinya kamu masih belum mengenal dunia ini dengan baik, Yumi. Pelakunya hanya satu. Jika orang tua itu menangkap pelakunya terlebih dahulu, kita tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Karena pria tua itu, orang tua itu adalah saingan kita. Sambil ia menunjuk ke arah pak tua itu. Dan di sana kakek pun berkata, bagaimana kamu bisa menjadi sainganku di level itu? Dan Do-hyun pun menjawab, wah pak tua, kamu terus berbicara, tetapi kemana kamu mau pergi? Dan kakek itu pun langsung berjalan dengan cepat dan berkata, tidak bisakah kamu masih merasakan perbedaan level kita? Dan Do-hyun pun menjawab, oh ya, arah itu mengarah ke pandai besi kedua. Lalu beberapa saat kemudian di siang hari itu terlihat Do-hyun yang berlari bersama Yumi dan berkata, ayo cepat juga, yang pertama dan kedua sudah selesai, jadi mari kita pergi ke yang ketiga. Sambil terlihat Yumi di sana yang terbengong, dan Yeon pun berkata, akan lebih cepat jika aku menggendongmu di punggungku daripada lari bergandengan tangan. Dan naiklah Shin Yumi. Sambil ia akan menggendong Shin Yumi, dan Yumi pun berkata, tidak, aku baik-baik saja. Dan Yumi pun menerimanya.
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat pandai besi ketiga. Di sana seseorang pun berkata, "Wah, apakah ada orang tua yang sudah sampai di sini?" Ternyata itu adalah Dohyun dan ia pun berkata lagi, "Pria tua, kamu tidak harus menyelidiki, terlalu ceroboh kau ini." Sambil terlihat di sana ninja yang memakai tutup kepala berwarna putih dengan membawa pedang, dan di sana Dohyun pun berkata, "Ah ya, topeng putih, senang berkenalan denganmu." Dan pria bertopeng putih itu pun berkata, "Apakah kamu mencariku? Tidak baik menemukan aku tanpa memberitahu aku." Dan di sana ia pun langsung akan menyerang ke arah Dohyun sambil berkata, "Kalau begitu kamu harus mati." Sambil terlihat seseorang di sana yang khawatir dengan Dohyun dan ia pun berkata, "Hati-hati, bajingan itu sangat kuat." Tapi tiba-tiba orang itu pun dipukul dengan Dohyun menggunakan satu tangan dengan santai, dan di sana orang yang khawatir itu pun berkata, dia kuat." Sambil terlihat Yumi di samping Dohyun dan ia pun berkata, "Dohyun, apa kau baik-baik saja?" Lalu Dohyun pun berkata, "Aku tidak terluka, jadi tidak perlu khawatir." "Yumi, apa kau tidak mengkhawatirkanku? Aku tidak terluka." Lalu Yumi pun berkata, "Melihat dari orang itu, sepertinya dia adalah penjahat yang lemah." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yeon yang memeriksa orang itu. Lalu orang yang khawatir tadi pun berkata, "Master Han Yunjeol bisa menjadi master surgawi kapan saja." Dan Dohyun pun berkata, "Apakah begitu? Ya, itu aneh. Master surgawi yang telah aku lawan mengambil setidaknya beberapa pukulan sebelum dia tersingkir. Tapi kenapa bajingan yang lebih kuat dari Master Han Yunjeol bisa tersingkir hanya dalam satu pukulan?" Dan di sana Yeon pun berkata, "Orang ini tidak memiliki besi hitam perak." Lalu terlihat Yumi yang berkata, "Maka orang ini pasti palsu." Dan Dohyun pun menjawab, "Itu dia yang memecahkan semua pertanyaan kita. Itu bukan karena aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku, tapi karena ada palsu sehingga dia pingsan setelah satu pukulan kan? Kalau begitu ada satu pandai besi lagi, ayo cepat sebelum orang tua itu datang." Sambil mereka meninggalkan pandai besi itu, dan beberapa saat kemudian terlihat di tempat lainnya seseorang yang dipukul. Ternyata itu adalah orang yang memakai topeng berwarna putih juga, dan seseorang dari belakang yang memukul ternyata itu adalah kakek, dan ia pun berkata, "Seperti yang diharapkan, aku menangkapnya lebih dahulu. Aku penasaran dengan reaksi Dohyun nanti." Hahaha. Dan bersambung mo.